Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumi fid dharain. Faslun fi istimali ala tisiwaki. Faslun ay hadza faslun. Faslun ini adalah sebuah fasal. Fi istimali di dalam istimal itu menggunakan alatis siwak ya, alat siwak. Jadi fasal yang menerangkan tentang menggunakan alat siwak. Wahua adapun siwak. Wahua utawi siwak ya, menjadi mutada. Kembali kepada siwak. Min sunanil wudu'i, itu dari sebagian sunah-sunahnya wudu. Ya, termasuk dari beberapa kesunahan wudu. Wayu telaku ini dipasifkan atau fi'il dimabni mabjulkan, artinya dimutlakan dalam artian diperuntukkan juga. Wayu telaku dan diperuntukkan. As-siwaku siwak aidon juga alama pada sesuatu atau media itu bisa kain atau sikat juga bisa. Yustaku yang digunakan untuk bersiwak bihi, kembali ke ma, karena ma itu adalah isim mausul yang membutuhkan silah, dan silah itu berupa jumlah, dan di sini jumlahnya berupa jumlah fi'liyah. Dan ada ait itu adalah domir yang kembali kepada isim mausul, yakni bihi, hinya itu kembali kepada ma. Digunakan atau media yang digunakan untuk bersiwak min arokin, berupa kayu arok. Jadi kayu siwak itu namanya kayu arok, wanahwihi dan semacamnya, semacam kayu arok. Jadi di sini sesuatu yang kasar ya. Jadi nggak harus bersiwak pakai kayu arok itu, nggak harus itu. Wasiwaku adapun bersiwak mustahabun dari fi'il madhi istahabba yastahibbu. Fi'il isim fa'ilnya mustahibun wadaka mustahabun. Bersiwak itu disunahkan fikuli halin, di tiap-tiap halin itu keadaan. Jadi bersiwak itu disunahkan dalam tiap-tiap keadaan. Wala yukrahu dan tidak dimekruhkan tangzihan secara makruh tangzih. Illa ba'da zawali, kecuali setelah zawal. Itu kalau bahasa Jawanya adalah lingsire srengenge, yakni waktu tergelincirnya matahari. Jadi pada siang hari jam 12 tepat itu kan matahari ada di tengah. Lah itu condong ke barat, itu namanya zawal. Lis-shaimi bagi orang yang berpuasa fardon, baik puasanya fardu au naflan atau puasanya sunnah. Nah, kita kembali lagi bahwasanya siwak itu disunahkan di tiap-tiap keadaan. Ya. Kecuali setelah tergelincirnya matahari, dan itu pun bagi orang yang berpuasa. Dan itu tidak dimekruhkan secara tangzih. Nah, makruh tangzih itu apa? Makruh tangzih itu adalah makruh murni tanpa ada nilai yang lain. Istilah ini sebagai lawan istilah makruh tahrim, karena makruh tahrim ada memiliki nilai keharaman di dalamnya, sehingga yang pertama bila dilakukan tidak menyebabkan dosa, yakni makruh tangzih, sedangkan yang kedua menyebabkan dosa. Jadi kalau misal mengikuti di sini tidak makruh tangzih, wala yukruh tangzihan, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, dan setelah orang yang berpuasa tergelincirnya matahari dan dia masih bersiwakan, dia dihukumi makruh tanzih tapi yang tidak sampai menyebabkan dosa. Artinya ya cuma makruh di situ. Watazulu dari zala ya zulu, artinya hilang. Watazulu dan hilang al karuhatu kamakruhan biguru bisamsi, dengan adanya terbenamnya matahari. Jadi kalau sudah terbenam matahari bagi orang yang berpuasa disunahkan kembali untuk bersiwak. Wahtaro dan memilih. An-Nawawiyu, Imam Nawawi memilih apa? Ihtaro ini fi'il muta'addi yang harus mempunyai maf'ul bi atau objek.
ya. Wahtaro fi'il, An-Nawawi fa'il, adamal karohati itu adalah menjadi maf'ul B-nya. Wahtaro dan memilih An-Nawawi, Imam Nawawi, adamal karohati tidak adanya kemakruhan mutlakon secara mutlak. Jadi kalau mengikuti pendapat Imam Nawawi bagi orang yang berpuasa ya sunah-sunah aja, mau dia itu melakukannya pagi ataupun setelah zawal ya. Jadi untuk orang teman-teman yang berpuasa kalau mau bersiwak silakan, dan itu disunahkan ya. Wahwa adapun siwak, siwaku artinya siwak. Jadi ketika ada sebuah isim jatuh setelah tafsiriyah, nanti isimnya tersebut di i'rabnya menjadi badal. Wahwa berhubung di sini ya secara mahal dia itu rafa karena dia menjadi mubtada, makanya siwaku. Adapun siwak siwaku fi salasati mawadi'a. Nah, di dalam 3 tempat mawadi'a ini termasuk sama taksir yang singgut muntal jumuk, karena itulah dia itu ketika ber'irab jar dia dialamati dengan fathah. Fi salasati mawadi'a, di dalam 3 tempat. Asyadu itu menjadi khobarnya, mubtada'nya berupa wahwa. Asyadu itu lebih sangat, istihbaban disunahkannya. Artinya dalam 3 tempat ini bersiwak itu lebih dikukuhkan kesunahannya daripada di selain ketika tempat ini. Min goriha dari yang lainnya. A2 salah satunya itu inda tago yuril fami. Inda tago yuril fami ini ketika berubahnya bau mulut. Min asmin. Asmin ini diartikan dari diam yang lama. Kila dikatakan huwa, adapun asm sukutun itu adalah diam tawilun yang lama. Jadi orang yang diam lama itu kan mulutnya bau. Nah itu sangat sunnah sekali untuk disunahkan untuk bersiwak. Wakilah dan diucapkan tarkul akli itu meninggalkan makan. Entah mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya definisi dari azm itu diam yang lama atau meninggalkan makan, intinya sama-sama bau mulut. Nah itu sangat sekali disunahkan untuk bersiwak. Wa inama kola, hanya saja kola berkata musonef wa gorihi dan selainnya. Samila yasmalu liyasmala, supaya mencakup. Tagoyurul fami, berubahnya mulut, bingori azmin tanpa adanya azm. Jadi musonef mengatakan wagoirihi ya, itu supaya perubahan bau mulut itu bisa disebabkan yang lainnya. Contohnya keakle dirihin, seperti makan sesuatu yang berbau karihin yang menyengatkan. Contohnya apa? Min saumin, dari bawang putih ya. Bawang putih itu kalau dimakan kan bau. Nah itu supaya mencangkup hal-hal makanan yang dimakan itu mengandung bau yang tidak sedap. Nah itu juga sunnah untuk disiwaki, karena pada dasarnya makan makanan yang berbau menyengat itu kan dimakruhkan. Kenapa? Karena berbau. Nah ini karena disebabkan kita adalah makhluk sosial yang ketika kita ngomong kan lawan bicara kita nggak nyaman tentunya ya, makanya ada hukum makruh di situ. Nah untuk cara menghilangkannya salah satunya bersiwak. Kalau sekarang gampang ya, tinggal sikatan gitu. Min saumen, bawang putih, wa basolin dan bawang merah, wa gorihima dan selain keduanya, pokoknya sesuatu yang menyebabkan bau mulut ya. Wasani adapun yang kedua indal qiyam itu ketika berdiri, al istiqodi artinya bangun, minan naumi dari tidur. Jadi kalau bangun tidur itu kan baunya nggak enak mulut tuh, itu juga sangat sekali untuk bersiwak ya, artinya sangat disunahkan. Wasalisu adapun yang ketiga indal qiyami ketika berdiri ila sholati menuju sholat, artinya ketika mau sholat itu sangat disunahkan. Fardun, baik sholat fardu au naflan ataupun sholat sunnah. Wayata akadu dan juga memiliki kekokohan kesunahan tersebut. Jadi nilai kesunahan yang kuat wayata akadu. Aindon juga figuri salah satu di dalam keadaan selain 3 tadi al-madkuroti yang telah disebutkan, mimma dari sesuatu huwa yang madkurun yang telah disebutkan
fil mutawwalati, di dalam kitab yang panjang keterangannya. Jadi di kitab yang penjabaran yang panjang itu juga disebutkan sunnah-sunnah yang selain 3 di atas. Tapi poinnya di sini adalah siwak itu untuk membersihkan mulut, ya. Artinya sesuatu mulut yang mengandung bau tidak sedap itu disunahkan untuk bersiwak. Nah, dalam konteks sekarang bisa memakai sikat gigi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kesunahan-kesunahan dalam ibadah seperti mau sholat, ya. Terus di sini juga qiraatul Qur'ani, seperti membaca Al-Qur'an. Wasfiraril asnani, dan kuning-kuningnya gigi. Wayusanu, dan disunahkan ayanwiya, berniat, yakni orang yang mau bersiwak itu berniat bisiwaki, dengan menggunakan siwak. Dia niat sebagaimana as-sunata, sunnah. Jadi orang yang mau bersiwak itu dianjurkan untuk berniat, untuk siwakan, saya niat bersiwak gitu, biar dapat pahala. Wa ayastaka, dan bersiwak biyamini, dengan menggunakan tangan kanan, ya, saat bersiwak. Wa yabda'u, dan memulai. Wa ayabda'a, ya, wa ayastaka wa yabda'a. Wa yabda'a, dan memulai bil janibi, ya. Proses tadi menggunakan anggota tangan, maksudnya anggota itu mulut yang bagian kanan, bil janibi, arah atau anggota almani yang kanan, min fami, dari mulutnya, dari mulut yang kanan dulu, ya. Wa ayumiro, dan menggosokkan, ya, si yang bersiwak tadi, ala sakfi halkihi, melintas siwak terhadap langit-langit mulut dengan cara yang halus, ya. Imroron, ya, prosesnya itu untuk melintaskan tadi siwaknya, imroron, latifan, yang halus. Wa ala karosi adrosi, dan di atas, melintaskannya dari di atas gigi geraham. Nah, itu. Oke, pada kesimpulan bersiwak ini, yang pertama adalah bersiwak itu disunahkan. Bahkan ada riwayat hadis rakaatani bisiwak. Jadi 2 rakaat orang sholat menggunakan siwak itu khairun min sab'ina, daripada orang yang sholat 70 rakaat. Jadi pahalanya yang bersiwak dalam keadaan yang mau sholat itu dilipat gandakan. Terus yang kemudian, yang masalah bersiwak itu tidak harus menggunakan kayu arok, kita bisa menggunakan sesuatu yang kasar, misalnya kain, ya. Kalau misal kita mau sholat, kita gesek-gesekkan baju kita ke mulut, ya, ke gigi, dengan niatan bersiwak, itu juga sudah mencukupi dapat kesunahan bersiwak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.